Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang seseorang yang melakukan pesugihan di sebuah pohon beringin tua. Kemudian orang itu menjadi sukses. Setelah sukses, keluarganya, terutama anaknya, kemudian istrinya, menjadi tumbal pesugihannya. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Ini cerita beliau tentang kesaksiannya melihat temannya ritual ke tempat pesugihan. Tapi tempat ini bukan tempat yang biasa didatangi seperti gua, lereng gunung, maupun area pemakaman umum. Tapi kali ini ada satu tempat yang dikeramatkan, yaitu pohon beringin yang konon katanya di tempat itu bisa mengabulkan permintaan dari orang yang mengunjungi tempat itu. Sebut saja namanya Wawan. Wawan ini salah satu orang yang menjadi saksi tetangganya yang juga termasuk temannya sendiri. Sebut saja namanya Pandu. Hidup di tanah rantau untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang saat itu Pandu dalam keadaan bisa dibilang sangat kesusahan. Kesehariannya sebagai pedagang keliling di sekolah-sekolah dasar dengan modal hasil hutang dari beberapa temannya dan juga hutang bank yang digunakan untuk membuat gerobak dan juga untuk modal dia berdagang. Setiap harinya setelah berjualan di sekolahan, Pandu ini menjajakan dagangannya dari satu kampung ke kampung yang lain. Nah, waktu itu Wawan yang sebagai pekerja pabrik dan kebetulan dia shift pagi, malam harinya Wawan diajak oleh Pandu ke salah satu tempat, tepatnya ke belakang makam, di mana di situ terdapat sebuah pohon beringin besar. Disitulah Pandu melakukan ritual yang saat itu Wawan disuruh untuk menunggu dari kejauhan, karena menurut cerita sesepuh di desa itu, jika orang yang akan berkunjung ke pohon beringin itu harus membawa syarat-syarat yang sudah didapatkan menurut informasi dari sesepuh setempat yang bertujuan agar apa yang menjadi keinginannya terwujud melalui ritual yang dilakukan di bawah pohon beringin. Wawan yang malam itu disuruh untuk menunggu di depan pemakaman sampai hampir subuh. Pandu baru keluar dari area pohon itu. Setelah Pandu keluar, dia menceritakan tentang apa yang dialaminya sewaktu dia itu ritual di bawah pohon beringin dengan membawa kemenyan, kembang tujuh rupa, dupa, dan berbagai sesaji lainnya. Saat Pandu ini membakar dupa dan kemenyan dan tak lupa membaca mantra yang dia dapat dari dukun setempat, dia temui sosok hitam yang berbadan besar yang berbulu seperti sosok gendruwo. Awalnya yang dilihat Pandu itu masih setengah badan, hanya sebagian pundak dan kepala yang berada di balik pohon beringin. Saat Pandu ini mencoba untuk melihatnya, secara jeli tatapan mata yang keluar di balik pohon beringin itu sangat menyeramkan. Tatapan tajam dengan mata yang merah menyala membuat Pandu sempat ketakutan sampai bulu kuduknya merinding, keringatnya sampai bercucuran. Tapi karena keinginan dan hasrat yang harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan menutupi hutang piutang yang waktu itu harus dipertanggungjawabkan, Pandu mencoba meredam segala ketakutannya. Sampai Pandu harus melewati beberapa hal mistis dari sosok-sosok aneh yang ada di sekitar pohon itu, mulai dari sosok pocong yang berdiri tepat di hadapannya. Di sekelilingnya pun Pandu melihat sosok anak kecil yang lari-lari selayaknya bermain dengan teman-temannya, sedangkan malam itu hanya Pandu sendiri yang ada di belakang makam, tepatnya di bawah pohon beringin. Dengan suasana yang sangat mencekam, setelah beberapa penampakan itu datang, sosok di balik pohon beringin yang tadi dia lihat, mata merah menyala dengan sosok wajah yang berbulu, bahkan seluruh tubuhnya ini berbulu lebat. Sosok itu semakin mewujudkan dirinya dengan postur tubuh yang sangat besar.
Rasa takutnya Pandu pun kian mencuat. Tapi di balik rasa takutnya ini, Pandu mengutarakan segala keinginannya agar apa yang dilakukannya setiap hari dengan berjualan keliling, dia bisa mendapatkan kekayaan dan bisa memperoleh keuntungan yang besar. Setelah ditemui sosok tersebut, sosok yang berbulu yang biasa disebut gendruwo, setelah Pandu mengutarakan segala keinginannya, namun sosok itu tidak merespon sama sekali, hanya berdiri dengan tegak dengan mata yang menyorot ke Pandu. Setelah Pandu selesai mengutarakan segala keinginannya, sosok itu seketika itu juga menghilang, sampai Pandu bingung harus bilang apa lagi. Sementara sosok itu hilang, diikuti dengan penampakan-penampakan yang lain. Tidak berselang lama, Pandu merasa ritual itu cukup. Dia keluar dari area pohon beringin itu karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari masjid yang ada di kampungnya. Esok harinya, Pandu yang kembali seperti biasa menyiapkan kebutuhan dagangannya untuk berjualan di sekolah dasar ataupun keliling. Singkat ceritanya, saat Pandu ini berjualan di sekolahan, entah dari mana datangnya orang-orang yang membeli dagangannya Pandu. Hanya butuh waktu setengah hari, semua dagangannya ini terjual habis. Yang biasanya sampai malam, kira-kira jam 10 baru habis. Tapi untuk hari itu berbeda. Pandu merasakan keuntungan yang dia dapat dalam waktu setengah hari sangat banyak. Dia langsung bergegas pulang dan langsung berbelanja ke pasar. Dia berbelanja untuk kebutuhan dagangan yang akan dijual lagi nanti sore. Sepulang dari pasar kira-kira jam 3 sore, Pandu berkeinginan untuk keliling seperti biasanya. Jadi hari pertama setelah Pandu melakukan ritual, dia menyiapkan dagangannya itu sampai 2 kali. Dan hasil yang didapat itu sangat luar biasa, berbeda dari sebelum dia melakukan ritual. Semua dagangannya benar-benar terjual. Di hari keduanya, Pandu yang hendak berangkat keliling seperti biasanya, namun dia menyempatkan untuk menceritakan tentang apa yang dia dapat di hari kemarin ke Wawan. Wawan yang mendengar cerita dari Pandu menasihati agar Pandu lebih banyak lagi belanjanya, agar keuntungan yang didapat semakin banyak. Pagi harinya setelah sholat subuh, Pandu bergegas ke pasar untuk memperbanyak belanjanya. Karena keuntungan dari berjualan kemarin itu 2 kali lebih banyak dari biasanya. Betapa bahagianya Pandu mendapatkan hasil yang banyak, walaupun hanya menjajakan makanan ringan di sekolah dasar dan berkeliling dari kampung ke kampung. Dengan dibantu Wawan, Pandu menyiapkan dagangannya yang dibuat lebih banyak dari hari sebelumnya. Namun, dagangannya itu tidak dibawa semua karena tempat atau gerobaknya ini kecil, jadi tidak muat untuk membawa semua dagangannya. Selesainya berjualan di sekolah dasar, Pandu pulang lagi ke rumah untuk membawa dagangan yang sudah disiapkan di pagi hari untuk dikelilingkan ke kampung, dan baru jam 5 sore semua dagangannya sudah habis tak tersisa. Dan ini membuat pendapatannya Pandu selama hampir 1 bulan sangat luar biasa. Dia mampu menutupi hutang piutangnya, mulai dari pinjaman temannya, pinjaman bank, pinjaman dari mertuanya, semuanya itu dilunasi. Dalam tempo 1 bulan, hidup Pandu sudah terlepas dari hutang piutang. Namun dari hasil yang didapatkan, di bulan berikutnya, Pandu itu belum merasakan dampak dari ritual yang dilakukannya di bawah pohon beringin. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setengah tahun lamanya, Pandu selalu melakukan ritual di setiap malamnya dengan membawa berbagai sesaji dan ditemani Wawan di depan pemakaman. Dalam kurun waktu 1 tahun, Pandu rutin melakukan ritual. Dia mampu membeli motor baru dan mampu menghidupi anak dan istrinya yang hidup di kampung karena Pandu ini datang ke kota dengan bekal seadanya. Dia nekat ke kota untuk mencari pekerjaan agar kehidupannya di kampung ini membaik.
Dan waktu itu, Wawan yang lebih dulu hidup di tanah rantau yang bekerja di salah satu pabrik, dan waktu itu Pandu tinggal bersama di salah satu kontrakan yang bersebelahan. Berkat ritualnya di bawah pohon beringin, setelah 1 tahun Pandu itu mengalami kesuksesan. Dia sudah mampu membeli motor baru dan kehidupannya pun sudah layak. Tapi di balik kebahagiaannya, waktu itu istrinya mengabarkan kalau orang tuanya Pandu meninggal dunia. Dari kematian orang tuanya ini, Pandu mulai berpikiran, apakah ini dampak dari ritual di bawah pohon beringin yang saya lakukan setiap harinya? Wawan sendiri pun beranggapan seperti itu, tapi Pandu sendiri tidak mendapatkan firasat apapun, entah itu mimpi atau keanehan. Yang dirasakan itu sama sekali tidak dialaminya, yang menunjukkan bahwa orang tuanya akan meninggal dunia. Tapi apa yang dialami oleh orang tuanya yang meninggal dunia itu, Pandu mendapatkan cerita dari istrinya kalau orang tuanya meninggal secara mendadak. Hanya dalam waktu 3 hari, jatuh dari kamar mandi dan sempat dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pun hanya diperiksa, tidak sampai dirawat inap. Namun sepulangnya dari rumah sakit, entah sebab apa, tiba-tiba tubuh orang tuanya Pandu ini kejang-kejang dengan mata yang melotot dan berujung meninggal dunia. Wawan yang sebagai temannya ini bertanya, apakah mungkin kematian atau meninggalnya orang tuamu itu ada kaitannya dengan kesuksesanmu setelah kamu ritual di bawah pohon beringin itu? Tapi saya tidak merasakan firasat apapun. Semua itu baik-baik saja. Tidak ada kejanggalan yang saya rasakan. Bahkan kamu lihat sendiri, saya kesehariannya itu bagaimana, ucap Pandu. Setelah obrolan tentang orang tuanya yang meninggal, Pandu tetap melanjutkan ritualnya di bawah pohon beringin yang sekarang dilakukan di setiap 1 bulan sekali, tepatnya di setiap malam Jumat Kliwon. Wawan yang sudah 1 tahun menemani Pandu ritual, Pandu sudah tidak mengalami ketakutan karena dia pun sudah terbiasa ke tempat itu. Pandu menceritakan bahwa selama dia ritual yang memang di awal merasakan ketakutan, tapi setelah beberapa kali melakukan ritual, Pandu merasa nyaman dan merasa tenang berada di bawah pohon beringin itu. Setiap bulan ia mendatangi pohon beringin dengan membawa syarat-syarat yang sudah disarankan. Sampai singkat ceritanya, berkat ritual yang rutin dilakukannya, kesuksesan Pandu semakin bertambah. Dan orang-orang di sekitar kontrakan ini sampai terheran-heran. Seorang pendatang yang bisa sukses hanya berjualan makanan ringan di sekolah dasar dan keliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Sampai Pandu ini kewalahan dalam dagangannya dan dia membutuhkan karyawan untuk berjualan di setiap sekolah dan keliling di setiap desa. Dari itu membuat Pandu semakin dikenal di lingkungan tempat tinggalnya. Setelah kematian orang tuanya Pandu, kesuksesan Pandu semakin naik dan diperlihatkan dengan mengajak orang-orang di sekitar di tempat tinggalnya, mulai dari pekerja sapu jalanan, orang yang memang tidak punya pekerjaan diajak untuk ikut bekerja tanpa harus mengeluarkan modal. Satu persatu warga sekitar tergiur. Sampai selama hampir 4 bulan kesuksesan kian luar biasa. Hasil dari usahanya ini bisa untuk merenovasi rumah yang ada di kampung dan bisa mencukupi kebutuhan anak istri yang tadinya hidup pas-pasan, sekarang serba berkecukupan. Kehidupan anak istrinya sudah sangat terjamin. Bahkan para tetangganya ini sudah menyebut Pandu sebagai bos besar di tanah rantau. Dari kesuksesannya dalam berusaha, Pandu tidak lupa dengan ritual yang dilakukan setiap bulannya di setiap malam Jumat Kliwon di bawah pohon beringin. Ritual di mana manusia sudah bersangkutan dengan iblis yang tidak ada toleransinya. Cepat atau lambat pasti akan ada dampak pada diri sendiri maupun keluarganya, karena iblis tidak begitu saja memberikan harta, memberikan kesuksesannya,
bagi para pemujanya dengan gratis. Dari ritual yang dilakukan Pandu itu berdampak pada anak pertamanya yang hidup di kampung. Lagi dan lagi istrinya mengabarkan berita duka kalau anaknya ini meninggal dunia. Namun dari cerita istrinya Pandu ini, sebelum anak pertamanya meninggal, di setiap malam selama 7 hari berturut-turut, anaknya itu selalu merasa ketakutan, seperti didatangi sosok gaib yang sangat menyeramkan. Di dalam tidurnya selalu mengigau, "Tolong, tolong, jangan ambil aku, tolong." Istrinya Pandu yang mendapati anaknya mengigau seperti tidak berpikir aneh-aneh, hanya berpikir mungkin dia sedang mimpi buruk, makanya mengigau seperti itu. Keesokan harinya anak itu bercerita kalau dia selalu ditemui oleh sosok tinggi besar dan berbulu lebat. Waktu itu respon istrinya Pandu hanya biasa-biasa saja karena dia tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi teriakan dan jeritan di tengah malam selalu mengusik, dan tepatnya di malam Jumat Kliwon, anaknya Pandu ini teriak begitu kerasnya dengan mata yang melotot dan tangannya ini memegang lehernya seakan-akan ada orang yang mencekiknya. Kejadian itu hanya berselang 15 menit dan pada akhirnya anaknya Pandu terjatuh tak sadarkan diri. Para tetangga yang berdatangan ikut membantu mengangkat tubuh anak itu. Namun ada salah satu warga yang berujar kalau anaknya Pandu ini sudah tidak bernafas lagi atau sudah meninggal dunia. Jadi sosok hitam bertubuh besar dengan badan yang berbulu dengan sorot mata yang berwarna merah ini sering menghantui anak pertamanya Pandu yang pada akhirnya meninggal itu. Dari kejadian itu membuat Wawan semakin yakin kalau meninggalnya anaknya Pandu yang pertama itu disebabkan oleh ritual yang dilakukan Pandu sendiri. Dan semenjak kematian anaknya ini, Pandu mulai merasakan gejolak di hatinya, yang memang setelah kematian anaknya, usahanya Pandu semakin sukses, tapi hatinya tersiksa karena apa yang didapatkan itu tujuan utamanya untuk membahagiakan keluarganya. Tapi pada kenyataannya, orang tuanya meninggal dunia, anak pertamanya pun sudah tiada. Singkat ceritanya, kesuksesan Pandu yang mampu mengajak orang-orang di sekitarnya ikut bekerja dengannya sampai ada 20 orang. Di setiap bulannya, salah satu karyawannya itu pasti ada yang meninggal dunia secara mendadak. Warga sekitar yang sudah mulai curiga dengan Pandu, dari beberapa warga termasuk keluarga korban, dengan beramai-ramai mendatangi rumah yang dibangun oleh Pandu yang dikhususkan untuk karyawan-karyawannya. Pandu yang diduga melakukan pesugihan dengan menumbalkan para karyawannya. Pandu sempat diusir dari tempat tinggalnya. "Hei, orang pendatang, kau sukses karena pesugihan kan? Dengan kesuksesan yang kau dapat, kau menumbalkan anakku. Daripada kau meresahkan warga sekitar, lebih baik kau pergi dari desa ini sekarang juga," ujar salah satu orang tua korban. Pergi dari desa ini," seru beberapa warga. Setelah Pandu ini diusir, Wawan mendengar kabar kalau Pandu masih melakukan ritual di bawah pohon beringin. Walaupun sudah digunjing warga, Pandu masih tidak mau menghentikan usahanya. Dia masih melanjutkan ritual di setiap malam Jumat Kliwon. Singkat cerita, Pandu yang dipergoki oleh beberapa warga saat dirinya datang ke area pemakaman yang tujuan utamanya pohon beringin. Tidak hanya 1 atau 2 kali warga melihat dan memergoki Pandu melakukan ritual karena sudah geram dengan tingkah Pandu. Saat Pandu sedang melakukan ritual, beberapa warga menemui Pandu dan langsung menyeretnya keluar dari area pemakaman. "Kau itu tak kapok, sudah menumbalkan banyak orang tapi tak sadar juga." Pandu yang diusir agar tidak lagi datang ke area pohon beringin. Semenjak itu setiap malam Jumat Kliwon, area pemakaman itu ada beberapa warga yang berjaga agar tidak ada orang yang melakukan ritual di situ.
Setelah hampir setengah tahun, setiap malam Jumat Kliwon, tempat ritual itu selalu dijaga, membuat Pandu sudah tidak bisa melakukan ritual lagi, yang akhirnya berdampak pada usahanya Pandu. Rumah yang dibangun Pandu dari hasil ritualnya itu dibakar oleh warga sekitar, usahanya pun sudah terbengkalai. Pandu pun memutuskan untuk pulang kampung dan hidup tenang di sana. Setelah Pandu terputus dengan sesembahan pesugihannya ini, tak butuh waktu lama berdampak pada kekayaannya, termasuk keluarganya Pandu sendiri. Kabar tentang Pandu yang melakukan ritual itu sudah menyebar di desanya. Istrinya yang harus mengalami kegilaan karena tak kuat menghadapi segala gunjingan dari warga sekitar. Dan istrinya Pandu ini selalu dihantui oleh sosok Gendruwo di setiap malamnya, yang membuat istrinya Pandu meninggal dunia. Satu persatu harta yang dimiliki Pandu pun habis dari berbagai macam cara. Ada yang tertipu, ada yang diambil paksa, dan sebagainya. Orang tuanya yang sudah meninggal, anak pertamanya, dan juga istri meninggal dunia. Sekarang hanya tersisa Pandu dan kedua anaknya. Demi menyelamatkan dua anaknya yang masih hidup, Pandu yang sudah berhenti melakukan ritual dan dua anaknya ini ditempatkan di rumah pamannya agar mereka tak menjadi incaran sang Gendruwo. Setelah anaknya itu dipindahkan, yang menjadi korbannya itu Pandu sendiri. Setiap hari selalu dicemooh warga sekitar. Batinnya yang tidak kuat menerima itu semua membuat Pandu bunuh diri di dalam rumahnya sendiri. Tetangga sebelah yang menemukan jasad Pandu dengan mata yang melotot serta lidah yang keluar sampai ngeri melihatnya. Sekarang rumah yang dibangun dengan uang hasil ritual tidak dihuni lagi karena takut akan menjadi korban dari sesembahannya, sosok penunggu pohon beringin yang berwujud Gendruwo. Anak-anaknya yang hidup jauh dari desa itu ikut dengan pamannya sekarang. Mereka sudah tumbuh besar dan tidak mau mengunjungi rumah itu, takut akan menjadi incaran sesembahannya Pandu. Selesailah cerita ini. Dari kisah ini, semoga kita bisa ambil hikmahnya bahwa setiap tipu daya iblis dalam bentuk apapun, ritual apapun, pasti akan ada dampak yang harus ditanggungnya. Karena iblis tidak akan memberikan itu semua secara cuma-cuma. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.